Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pada tema 8 subtema 1 dengan muatan pelajaran matematika KD 3.7 membandingkan panjang benda bagian 2. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, yang pertama yaitu pengukuran panjang. Nah, masih ingatkah kalian mengukur panjang? Nah, untuk mengukur panjang kita bagi menjadi yang pertama ada panjang dan pendek. Banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai ukuran. Ada benda yang berukuran panjang dan ada juga benda yang berukuran pendek. Panjang dan pendek benda dapat dibandingkan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 pensil. Pensil A, pensil B, dan pensil C. Nah, dari gambar ini kita bisa membedakan panjangnya. Yaitu yang pertama pensil A lebih panjang dari pensil B. Benar kan? Pensil A lebih panjang dari pensil B. Atau bisa juga pensil B lebih pendek dari pensil C. Seperti itu. Ini adalah perbandingan. Jadi untuk membandingkan panjang atau pendek suatu benda, bisa kita gunakan dengan menggunakan kata lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian, urutan pensil dari yang terpanjang. Berarti kita lihat, manakah pensil yang paling panjang? Ternyata pensil A, kemudian pensil C, lalu pensil B. Jadi, urutan pensil dari yang terpanjang yaitu pensil A, pensil C, dan pensil B. Nah, coba kita perhatikan. Lingkarilah benda yang lebih panjang. Yang pertama, ada pensil dan ada penghapus. Manakah yang lebih panjang? Tentu saja jawabannya adalah pensil. Kemudian yang B, ini mudah sekali ya nak. Harusnya kalian langsung bisa. Kemudian ada pensil dan ada penggaris. Nah, manakah yang lebih panjang? Penggaris, betul. Yang C, ada sapu dan ada kemoceng. Manakah yang lebih panjang? Sapu, betul. Kemudian yang nomor 2, urutkan benda berikut dari yang paling panjang. Nah, di sini ada pita. Pita A berwarna hijau, pita B berwarna biru, pita C berwarna merah. Manakah pita yang paling panjang, teman-teman? Betul, pita B. Kita tulis pita B. Lalu mana lagi yang lebih panjang? Pita yang hijau, yang A berarti. A. Selanjutnya adalah pita C. Berarti urutan pita dari yang paling panjang yaitu B, A, lalu C. Kemudian contoh lain, di sini ada sikat kamar mandi, kemudian ada sikat gigi, lalu ada pasta gigi. Ini sikat gigi kita simbolkan dengan A, kemudian sikat gigi kita gunakan B, lalu pasta gigi adalah C. Ya, manakah yang lebih panjang? Mana yang urutan yang dari yang paling panjang? Yang pertama adalah yang ini dulu, sikat gigi, yaitu B. Kemudian mana lagi yang paling panjang? Yang lebih panjang yaitu C. Betul. Dan yang terakhir adalah
A. Jadi urutan benda ini, ketiga benda ini jika diurutkan dari yang paling panjang yaitu B, C, dan A. Nah, setelah tadi kita mengukur panjang dan pendek benda, ternyata pengukuran panjang juga bisa dibandingkan dengan tinggi dan rendah. Ada benda yang tinggi, ada juga benda yang rendah. Tinggi dan rendah juga menyatakan ukuran panjang. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada ayah dan ada adik. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini dan bisa kita bandingkan tinggi dan rendahnya. Ayah lebih tinggi dari adik. Nah, ayah lebih tinggi daripada adik. Tuh, betul kan? Kemudian, atau adik lebih rendah dari ayah. Nah, untuk membandingkan tinggi dan rendah bisa menggunakan kata lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti itu ya, Nak. Kemudian contoh kedua, ada pohon kelapa dan pohon pisang. Mari kita buat kalimat perbandingannya mulai dari pohon kelapa dulu. Nah, kira-kira bagaimana ya kalimat perbandingannya? Pohon kelapa, betul, lebih tinggi dari pohon pisang. Atau kalau kita buat kalimat perbandingannya dari pohon pisang, berarti pohon pisang lebih rendah dari pohon kelapa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jauh dan dekat. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa bangunan, yaitu ada sekolah, ada masjid, kemudian ada rumah Zahra, dan rumah Aisyah. Nah, teman-teman, dari gambar ini coba yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Jarak rumah Zahra dengan rumah Aisyah. Rumah Zahra dengan rumah Aisyah dekat atau jauh ya, Nak? Dekat, betul. Berarti kita tuliskan di sini dekat. Oh, ini pertanyaannya dulu. Oke, dekat. Kemudian nomor 2. Rumah siapa yang jaraknya lebih dekat dengan masjid? Kita lihat masjid di mana? Oh, masjid di sini. Nah, rumahnya siapa yang paling dekat dengan masjid? Rumah Zahra atau rumah Aisyah? Rumah Zahra, betul. Yang ketiga, bangunan apa yang jaraknya paling jauh dengan rumah Aisyah? Oh, rumah Aisyah di sini nih. Ini rumah Aisyah di sini. Mana yang paling jauh dari rumah Aisyah? Betul, yaitu sekolah. Kemudian yang keempat, bangunan apa yang jaraknya paling dekat dengan sekolah? Sekolah di sini. Yang paling dekat apa, Nak, bangunannya? Betul, yaitu masjid. Nah, tugas kalian hari ini setelah tadi sudah Boyka jelaskan mengenai panjang dan pendek, kemudian ada tinggi dan rendah, dan juga jauh dan dekat. Tugasnya adalah mengerjakan latihan pada buku ESPS Matematika halaman 119, 120, 122, dan 123. Yaitu latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Kerjakan dengan teliti. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.